3, 2, 1. Radiasi itu bisa diberikan untuk penyakit kanker, ya kurang lebih 95%. Saya menjalani radioterapi itu aman nggak sih? Untuk saya sendiri atau untuk keluarga saya kalau saya pulang ke rumah itu membahayakan apa tidak? Radioterapi itu memerlukan suatu perencanaan yang sangat baik karena kita menggunakan suatu modal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia tidak berwarna, tidak berbau. Nah, efek samping secara besar dibagi dua, yaitu efek samping yang akut dan Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi di acara Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya Dr. Yosep Adi Christian, spesialis onkologi radiasi, yang akan sebagai host untuk memandu acara pada kali ini. Dan sudah hadir bersama kami saat ini Dr. Diah Erawati, spesialis radiologi, spesialis onkologi radiasi konsultan, yang akan menjadi narasumber. Halo dokter, bagaimana kabarnya? baik, Dr. Yosep. Hai Sobat Sehat Sutomo, salam sehat. Dokter, kita bisa mulai ngobrol-ngobrolnya? Silakan. Ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas terkait dengan pengobatan kanker dengan radioterapi. Jadi langsung saja kita mulai ya dok. Ya, baik. Baik, pertanyaan yang pertama, dokter, mengenai radioterapi. Banyak orang yang kepingin tahu, dokter, radioterapi itu apa sebetulnya? Radioterapi itu adalah suatu pengobatan medis, dok, yaitu dengan menggunakan sinar pengion atau dengan partikel lainnya. Yang mana modalitas kita, sinar itu tidak terlihat, tidak berasa, tidak berbau. Dan pengobatan tersebut memerlukan suatu ketelitian yang khusus. Iya. Jadi ini terkait dengan teknologi berarti ya dok ya? Ya, betul. Ya, kalau begitu dok boleh dijelaskan ada berapa macam radioterapi itu dok? Oh, baik. Jadi sebelumnya saya terangkan dulu. Jadi untuk masyarakat awam, jadi radioterapi itu tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat awam, ya. Dan radiasi itu tidak sekedar kayak menyalakan lampu senter, ya. Dan tadi sudah saya kemukakan di depan bahwa amat sangat berbahaya, sehingga kita memerlukan suatu perencanaan yang sebaik-baiknya sehingga menghasilkan pengobatan itu maksimal. Radioterapi itu ada 3 macam cara pemberiannya, yaitu radiasi eksternal atau yang disebut teleterapi, brachyterapi, kemudian yang ketiga adalah radiasi interna kedokteran nuklir. Nah, saat ini kami hanya membicarakan radiasi eksternal dan brachyterapi. Radiasi eksternal itu contohnya adalah LINAC. LINAC itu singkatan dari Linear Accelerator. Sedangkan brachyterapi itu dengan menggunakan zat radioaktif. Begitu dok ya? Iya, betul Ya. dok. Kalau begitu dok, pengobatan radioterapi ini sebetulnya dipakai untuk mengobati kanker ya dok ya? Atau ya, betul. Dan misalkan kalau kasus-kasus untuk yang bukan keganasan, bukan kanker itu apakah bisa mendapatkan radioterapi atau bagaimana dok? Baik dok, jadi secara literatur bahwa radiasi itu bisa diberikan untuk penyakit kanker, ya kurang lebih 95%, sedangkan sisanya adalah untuk pengobatan yang tumor jinak. Kalau penyakit kanker sudah tahu kan dok ya, apa aja semua kanker bisa diobati dengan radiasi. Tetapi untuk yang sisanya, untuk pengobatan yang tumor jinak itu saya contohkan adalah keloid. Keloid yang sangat bandel sekali. Ya, kita selalu berkolaborasi dengan dokter bedah plastik. Di samping itu juga bisa mengobati suatu pterygium, dok. Ya, pterygium itu ada di mata, ya, atau bisa untuk
infeksi, ya. Itu dok yang bisa saya sampaikan. Baik dok, kemudian tadi dokter menyampaikan untuk pengobatan kanker itu bisa dipakai untuk 95%. Nah, mungkin Sobat Sehat Sutomo juga kepingin tahu ini, dalam praktek keseharian dokter, terutama di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini, jenis kasus apa aja dok yang paling banyak dokter pernah temui? Oke, baik dok. Jadi kanker itu kita bagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Di Rumah Sakit Sutomo yang paling banyak yang datang ke radioterapi untuk yang wanita adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Sedangkan untuk laki-laki yang terbanyak itu adalah kanker paru, kemudian tumor ganas di otak. Oh iya, baik. Jadi kasusnya seperti yang dokter Dia sampaikan tadi memang terbagi ya dok, untuk yang wanita itu ada sendiri, yang paling sering apa, terus yang pria juga. Jadi memang karakter kanker itu masing-masing berbeda dok ya? Sangat berbeda sekali dok. Iya, baik. Kemudian kalau mengenai alat yang tersedia di unit radioterapi RSUD Dr. Sutomo ini dok, ada berapa dan mungkin spesifikasi secara singkat saja dok? Oke, jadi begini, di Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah rujukan tersier, sehingga kami di instalasi radioterapi mempunyai beberapa peralatan dok. Kita juga mempunyai radiasi eksternal yang tadi yang disebut teleterapi. Untuk itu kita mempunyai 3 linear accelerator yang mana teknologinya dok, mulai yang 2 dimensi, 3 dimensi, IMRT itu intensity modulated radioterapi, dan terakhir yang kami dapat yang terbaru adalah VMAT. VMAT itu adalah volumetric modulated arc terapi. Sedangkan untuk brachyterapi kita mempunyai brachy 3 dimensi dengan sumber iridium 192. Dan kemudian di samping alat utama kita harus dilengkapi dengan alat penunjang lainnya. Kalau tidak ada alat penunjangnya dok, ya radiasi linek apapun tidak akan jalan. Dan yang penting juga kita juga selalu melakukan kajian mutu, ya kajian mutu baik untuk peralatan-peralatan kami dan alur daripada pelayanan di RSUD Dr. Sutomo. Ya, jadi sangat canggih dok ya, kalau boleh kita sampaikan bahwa alat-alat kami juga canggih dengan teknologi yang sudah terkini ya dok ya. Ya betul. Baik, dokter kalau begitu dalam unit instalasi radioterapi itu apakah dokter spesialis onkologi radiasi ini hanya bekerja sendiri? Atau apa saja peran dari tim-timnya itu, dokter punya tim misalkan. Nah itu terdiri dari siapa saja, terus tugasnya itu mereka itu apa gitu dok. Wah panjang dok itu dok. Jadi mungkin Sobat Sehat Sutomo kan selama ini kan taunya cuma dokter onkologi radiasi saja gitu dok ya. Baik, jadi di instalasi radioterapi RSUD Dr. Sutomo atau di unit radioterapi dimanapun itu kita selalu bekerja secara tim. Ya, tim itu terdiri dari dokter onkologi radiasi, fisikawan medik, radiografer yang khusus radioterapi, perawat onkologi, dan administrasi, serta lain-lain yang mendukung pelayanan di instalasi radioterapi. Nah, dokter adalah merupakan kuncinya, ya. Semua harus di bawah supervisi dokter. Nah, fisikawan medik itu mungkin Sobat Sehat Sutomo, pengobatan kok ada fisikawan medik? Ya, itu sangat penting sekali karena fisikawan medik itu selain berkolaborasi dengan kita dok untuk menentukan arah sudut radiasinya, dia juga harus melakukan QA/QC dari peralatan tersebut, ya. Nah, yang ketiga adalah radiografer radioterapi. Radiografer radioterapi itu adalah radiografer yang khusus untuk pendidikan radioterapi, yang mana tugasnya adalah memberikan radiasi setiap hari, ya, dan juga memberikan suatu edukasi, tetapi tetap disupervisi oleh dokter dan
fisika medik. Sedangkan untuk perawat onkologi adalah berkolaborasi dengan dokter baik di poliklinik, di ruang penyinaran dan di brachyterapi. Mereka itu juga akan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya, Dok. Nah, dan tak kalah pentingnya itu adalah petugas proteksi radiasi. Itu sangat penting sekali. Dan yang kedua adalah keamanan daripada radioterapi yang disebut PKSR. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita selalu berkolaborasi dengan IPS untuk menjaga kestabilan daripada peralatan, Dok. Kadang-kadang kalau alatnya trouble, listriknya padam, lah kita harus bagaimana? Iya. Nah, itu kita selalu berkolaborasi dengan beliau-beliaunya itu. Dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada, dokter aja, nggak bisa. Fisika saja, tidak bisa. Jadi kita harus satu tim. Gitu, Dok. Jadi kolaborasinya dokter onkologi radiasi ini, Sobat Sehat Sutomo, kolaborasinya banyak sekali ya, Dok, ya. Betul. Dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal juga. Baik, seperti itu. Nah, Dok, sekarang terkait untuk pasien ya, Dok, kita bicara mengenai pasien. Kalau pasien itu misalkan dirujuk ke bagian radioterapi, kemudian proses dan alurnya yang harus pasien jalani itu seperti apa, Dok? Sampai dia kemudian bisa disinar gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi seperti yang sudah saya terangkan di depan bahwa radioterapi itu memerlukan suatu perencanaan yang sangat baik ya, karena kita menggunakan suatu modal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia tidak berwarna, tidak berbau. Oleh karena itu kita lakukan perencanaan sebaik-baiknya. Jadi begitu pasien datang, pasti pasien itu akan bertemu dengan dokter. Ya, akan di poliklinik. Nah, di poliklinik itu akan diperiksa, ya, ditentukan apakah ada indikasi radiasi atau tidak, ya. Kemudian target, kalau sudah ada indikasinya, targetnya mana, ya kan? Yang ketiga, ditentukan tujuan radiasi itu apa, Dok? Apakah pasien ini akan mendapat radiasi yang kuratif, berarti itu menyembuhkan, atau radiasi paliatif? Ya, setelah itu semua ini, berarti pasien ini akan menjalani radiasi misalnya kuratif. Kita lakukan perencanaan radiasi. Ya, perencanaan radiasi itu sangat rumit, Dok. Ya, tidak semudah orang bayangkan ya. Jadi kita melakukan radiasi dengan misalnya tumor yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat itu? Kita menggunakan suatu CT scan atau yang disebut CT simulator, yaitu CT khusus untuk perencanaan radiasi. Tetapi sebelum ada CT itu, kita selalu meminta pada pasien dokumen-dokumen yang ada, Dok. Apakah ada hasil PA-nya, hasil imaging-nya yang sebelumnya, ya. Nah, setelah ada semua, kita lakukan perencanaan radiasi dengan CT simulator. Nah, dari CT simulator sampai pasien melakukan radiasi, menjalani radiasi sampai selesai, posisi pasien itu harus sama. Tidak boleh berbeda, ya. Nah, setelah dilakukan CT simulator dengan segala aksesorisnya nanti, yang menentukan adalah kita semua berkolaborasi dengan fisika dan radiografer. Setelah selesai pasien pulang. Nah, setelah pasien pulang, kita semua dokter dan ahli fisika itu menentukan targetnya mana dan organ-organ normal di sekitarnya itu yang mana. Karena kita akan menentukan bahwa radiasi itu harus diberikan pada targetnya itu maksimal, tetapi minimal pada organ di sekitarnya. Artinya minimal adalah di organ yang normal tersebut itu harus di bawah dosis toleransi yang bisa dia terima. Setelah itu kita lakukan perencanaan dengan komputer, ya itu membutuhkan waktu, ya kurang lebih tergantung
tingkat kesulitannya 3 sampai 5 hari. Setelah itu kita panggil pasiennya. Pasien dipanggil, dari hasil pola yang sudah kita buat, kita lakukan simulasi dulu. Apakah cocok atau tidak? Ya. Setelah semua cocok, oke, dokternya itu ACC, baru pasiennya besok paginya atau saat itu juga dilakukan radiasi yang sesungguhnya. Itu dok. Jadi prosesnya memang agak panjang. Ya, dok, jadi ya. begitu pasien dilakukan perencanaan sampai pasien mendapat radiasi pertama itu kurang lebih 1 minggu. Kecuali kalau ada ini dok, jadi kita di instalasi itu kita bagi dok. Ada pasien yang sito, ada yang pasien urgent, dan ada pasien yang definitif. Kalau pasien sito, ya tidak usah nunggu 1 minggu dari mulai perencanaan sampai radiasi. Paling 1 hari, 2 hari sudah jalan dok. Yeah. Itu jadi membutuhkan waktu yang panjang. Jadi Sobat Sehat Sutomo itu harus mengerti. Nanti jangan, waduh kok panjang banget. Itu dong. Kadang-kadang pasien tanyanya kan begitu. Betul. Dipikirnya datang langsung sinar radiasi gitu. Memang betul. Jadi sudah sangat jelas yang disampaikan oleh dokter Dia. Jadi prosesnya itu sangat banyak tahapannya, tapi itu semua untuk mencapai satu tujuan bahwa kita meradiasi seakurat mungkin ya dok ya, betul. Dengan teknik yang baik, penghitungan yang baik, sehingga kita menghindarkan efek samping yang nanti akan bisa muncul, jangan sampai yang berat-berat yang muncul gitu ya dok ya. Nah dok, berarti kalau dokter tadi mengatakan prosesnya seperti itu. Kalau pasien itu apakah satu pasien dengan pasien yang lain itu apakah mendapat radiasinya, misalkan kok pasien ini dapatnya 25 kali, yang ini ada yang 10 kali. Nah itu bagaimana dok? Kadang pasien itu sesama pasien suka bertanya. Betul. Kok saya kok beda ya? Kok kamu 25, saya kok cuma 10? Nah itu mungkin dari ahlinya nanti langsung menjawab. Ya betul dok. Jadi memang radiasi itu kan, dosis radiasi itu diberikan secara terbagi. Ya, sehari sekali, seminggu 5 kali. Tetapi ada perlakuan khusus yang mana radiasi itu bisa diberikan sehari 2 kali dok. Ya, itu hal-hal yang sangat khusus. Nah, kadang-kadang pasien itu kalau menunggu radiasi kan saling ngobrol, chat gitu. Nah, jadi pengobatan radiasi itu sangat individual sekali. Ya, sangat individual sekali. Satu pasien dengan pasien yang lainnya itu tidak sama. Yang kedua adalah tergantung daripada jenis histopatologinya. Terus yang ketiga adalah tergantung daripada tujuan radiasi itu apa. Apakah tujuannya itu kuratif, apakah tujuannya itu paliatif. Terus kadang-kadang itu sering saya temui, itu pasien itu chatting, loh saya kok hanya 1 titik, sisi itu 2 titik, saya kok 5 titik. Itu sangat berbeda sekali. Karena yaitu tadi sangat individual. Bentuk tubuh satu pasien dengan pasien yang lainnya itu sangat berbeda. Gitu dok. Jadi sangat ini ya dok, personal ya. Betul. Sangat personal. Betul. Jadi tidak bisa dibandingkan, kok ada yang saya kok 25, saya kok banyak, kamu kok sedikit. Nah, jadi sudah terjawab sangat jelas oleh dokter Dia. Baik, terima kasih penjelasannya dok. Nah, selanjutnya dok, kalau misalkan ada pasien juga yang suka tanya, saya menjalani radioterapi itu aman nggak sih? Untuk saya sendiri atau untuk keluarga saya, kalau saya pulang ke rumah itu membahayakan apa tidak? Nah, seperti itu dok. Ya, itu adalah pertanyaan yang paling sering, ya kan? Karena kita adalah sinar X, ya, beda dengan radioaktif. Itu sangat berbeda. Nah, dengan teknologi yang canggih, modern, itu semua aman. Ya, karena kita kan melakukan semua perencanaan itu sebaik-baiknya. Ya. Nah, pasien yang sedang menjalani radiasi itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dok, asal disesuaikan dengan kekuatan daripada pasien itu sendiri. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan efek samping yang akan terjadi. Oh gitu ya, jadi kadang itu ada yang orangnya masih kerja dok, jadi saya boleh nggak sinar, nanti pulang sinar saya masih bisa ke kantor apa tidak? Boleh. Boleh ya dok ya? Boleh, asal pasien itu bisa mengukur kekuatan
dirinya sendiri. Dan juga tidak membahayakan lingkungan, Dok ya? Tidak. Boleh nggak sampai rumah saya gendong cucu, gendong anak? Boleh. Boleh ya, Dok? Boleh. Ya, boleh. Jadi aman ya, Sobat Kecuali Sehat kalau Sutomo. radioaktif ya, Dok. Ya. Nah, nanti yang tadi ada radiasi eksternal, kebrahi, dan radiasi internal. Nah, nanti radiasi internal oleh kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir. Sama sejawat yang lainnya yang akan Baik. menerangkan. Iya, terima kasih. Kemudian, Dok, berarti untuk pasien yang menjalani radiasi treatmentnya itu, Dok, dalam satu kali penyinaran itu durasi berapa lama, Dok? Satu kali penyinaran itu butuh waktu 1 jam kah atau setengah jam? Tuh. Itu tergantung dari luas lapangannya, Dok. Ya. Ya, tergantung luas lapangannya itu bisa memakan waktu antara 10 sampai 20 menit. Tidak lama, ya. Sebetulnya pasien itu masuk ke ruang pengobatan sampai pasien itu selesai radiasi itu memakan waktu 25 menit. Sedangkan radiasinya sendiri hanya menitan, Dok, keluarnya. Yang penting itu adalah bagaimana kita memposisikan pasien sesuai dengan perencanaan yang di awal itu. Itu yang agak lama. Yang agak lama itu untuk memposisikan itu ya, Dok ya. Memposisikan supaya pas, Dok. Supaya pas. Ya, kan kita juga mempunyai suatu apa yang disebut imobilisasi, ya. Jadi imobilisasi itu supaya pasien selama radiasi tidak bergerak. Tidak bergerak. Ya. Tujuannya supaya akurat, Dok ya. Supaya akurat, harus tepat sasarannya. Tepat sasaran. Baik. Jadi tidak lama untuk durasi per sesinya ya, Dok ya. Baik. Nah, kemudian kita bicara mengenai radioterapi tadi. Dokter mengatakan ini adalah sebuah pengobatan dengan sinar X, di mana setiap pengobatan itu ada efek samping ya, Dok. Nah, mungkin efek samping radioterapi itu beda dengan misalkan kalau kita minum obat. Misalkan obat yang kita minum itu kan juga menimbulkan efek samping. Nah, radioterapi itu efek sampingnya seperti apa, Dok? Nah, efek samping di radioterapi itu karena pengobatan radioterapi itu adalah lokal, otomatis adalah efek sampingnya itu juga lokal. Maksudnya lokal itu adalah lokal di daerah yang diradiasi. Nah, efek samping secara besar dibagi dua, yaitu efek samping yang akut dan efek samping yang lambat. Nah, kalau efek samping yang akut itu adalah efek samping yang terjadi selama pasien itu menjalani radiasi dengan beberapa minggu setelah selesai radiasi. Nah, efek samping yang akut itu biasanya itu akan reversible, ya. Sedangkan yang kedua adalah sembuh sendiri gitu. Sembuh sendiri, ya. Nah, yang kedua adalah efek samping yang lambat, ya. Efek samping yang lambat itu membutuhkan waktu ya jangka panjang. Tetapi kita berharap bahwa efek samping yang lambat itu kalau bisa kita minimalkan. Ya, dengan bagaimana caranya? Ya, dengan itu tadi teknologi yang canggih, cara pemberiannya. Artinya cara pemberiannya itu dosis perkalinya itu tetap kita perhitungkan. Gitu, Dok. Gitu, Dok ya. Kira-kira. Iya. Nah, berarti dokter tadi ngomong ada efek samping, tetap ada, Dok ya. Tetap ada. Tapi kita berusaha sekali untuk meminimalkan dengan teknologi, dengan segala macam kecanggihan tadi. Nah, Dok, pasien-pasien itu suka banyak juga yang tanya, saya ini untuk efek samping yang misalkan, Dok ya, ada kulitnya lecet, misalkan seperti itu, atau misalkan dia ada diare karena radiasi di daerah perut. Pasien itu kadang mengobati dirinya sendiri, Dok. Nah, itu sebetulnya dari sisi sudut pandang dokter dia, itu apakah diperbolehkan atau tidak, Dok? Sejauh mana pasien boleh mengobati sendiri atau harus berkonsultasi dengan dokter? Ya, baik, Dok. Jadi, sebelum dilakukan radiasi, itu selalu kita edukasi pasien ya. Pasti nanti ibu akan terjadi efek samping yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi belum tentu itu sama, belum tentu itu terjadi antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Nah, efek samping yang pasti yang kelihatan itu adalah perubahan warna kulit, ya. Kemudian efek samping yang terjadi lagi itu adalah lokal, ya lokal di daerah yang kita radiasi, misalnya kanker rahim rahim, ya kan? Radiasi di perut, di daerah perut, pasti yang kelihatan adalah perubahan warna kulit. Kemudian akan timbul
mual, muntah, diare, ya. Kadang-kadang timbul sembelit dong. Kemudian ada yang anyang-anyangan, ya kalau orang Jawa bilang itu anyang-anyangan, ya sistitis. Itu seperti itu. Nah, kalau terjadi hal-hal tersebut, misalnya diare ya terjadi malam hari, minumlah obat anti diare. Nah, besoknya kalau memang belum sembuh, konsultasilah ke kami ya di poliklinik, atau bila malamnya itu diare berkepanjangan langsunglah ke IGD. Jadi gitu. Boleh dok, ke IGD boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Jadi tidak harus menunggu paginya? Tidak harus. Kalau diare misalnya lebih 10 kali dengan muntah-muntah itu kan nanti kalau tunggu lama kan dehidrasi dong. Nah nanti pasien itu harus datang ke IGD. Nah, di IGD nanti sama dokter dijaga di IGD akan dilakukan work up dan seterusnya. Dan nanti paginya akan dikonsulkan ke kami, Dok. Seperti itu. Nah, yang kulit, Dok. Kadang-kadang pasien itu tidak boleh mandi. Nah, ya, itu sering sekali. Ya, pasien itu tidak boleh mandi, Katanya Dok. Nggak boleh mandi ya. Itu kan kalau orang Jawa bilang gugon tuhon. Ya, jadi sebetulnya memang radiasi itu selalu melalui kulit. Dan kulit itu yang terkena radiasi itu adalah sangat sensitif. Jadi seperti kulit bayi. Nah, bagaimana cara kita merawat kulit itu? Ya kan? Pasien boleh mandi, Dok, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Mandi dengan air biasa. Ya, suhu ruangan. Jadi tidak boleh mandi menggunakan air yang melebihi temperatur, ya ekstrim. Itu boleh, Dok, mandi. Dan setelah mandi tidak boleh digosok, ya kan di Surabaya panas, Dok, ya kan orang mandi begini akhirnya digosok-gosok tidak boleh. Jadi area radiasi setelah mandi tidak boleh digosok, hanya dilap secara gentle. Kalau kita memperlakukan kulit bayi itu, Dok. Terus kemudian area radiasi harus kering. Nanti, loh, saya ini berkeringat, Dok. Loh, enggak apa-apa. Iya. Ya kan? Berkeringat itu wajar. Keringat itu kan fisiologis. Enggak apa-apa. Ini berkeringat ya dilap aja secara gentle. Itu, Dok. Diberikan pelembab boleh, Dok, atau enggak? Pelembab itu harus dari kita. Dari kita, dari dokter ya, maksudnya. Dari dokter spesialis onkologi. Jadi tidak boleh sembarangan ya, Dok? Tidak boleh sembarangan. Nanti tiba-tiba Sobat Sehat Sutomo ke mall jalan-jalan beli pelembab sendiri sembarangan tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi kalau itu mesti harus konsul ke kami. Iya. Ya? Baik, terima kasih. Dok, kemudian kita mau masuk ke dalam topik modalitas pengobatan radioterapi. Dokter ini apakah bekerja sendiri dalam mengobati kanker atau dokter terlibat dengan dokter-dokter sejawat yang lain? Nah, lalu kalau kadang orang begini, Dok, ya, pasien itu saya enggak mau dioperasi, saya takut, saya maunya radiasi saja karena saya takut dioperasi, atau saya enggak mau kemo karena saya nanti mual-mual, saya hanya mau radioterapi saja. Apakah boleh seperti itu? Karena di kacamata pasien mungkin dia merasa dengan radioterapi saja bisa kok, hasilnya juga baik gitu. Nah, itu mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Dr. Yosef. Sobat Sehat Sutomo, untuk radioterapi kita itu selalu bekerja multidisiplin, ya. Multidisiplin, tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, ya. Nah, pengobatan itu berbagai macam, tergantung dari kapan pasien itu datang ke rumah sakit, Dok. Ada kan kalau pengobatan kanker kan ada radiasi, ada operasi, ada kemo, kemudian berkembang lagi ada hormonal terapi, targeted terapi, imunoterapi, itu banyak ya. Nah, itu tergantung daripada kapan itu pasien datang saat di rumah sakit. Jadi pengobatan apa? Nah, kalau misalnya benjolan, ya sebaik mungkin harus dilakukan operasi, Dok. Karena begini, radiasi itu makin besar tumornya, makin tidak bagus untuk radiasi. Ya, radiasi itu mempunyai keterbatasan.
ya. Jadi sebaiknya pasien itu datang ke onkologi center. Nah, nanti di onkologi center kita akan lakukan work up bersama. Dan kita juga di Sutomo selalu mempunyai diskusi multidisiplin, Dok. Hampir setiap hari itu ada. Dan radioterapi itu bisa masuk semuanya. Jadi terlibat terus kita terlibat ini, terus ya. kita. Jadi tidak bisa, oh radioterapi ini lebih baik, operasi ini lebih baik, imunoterapi lebih enggak, ya tergantung kasus per kasus. Kasus per kasus. Jadi Sobat Sehat Sutomo sebenarnya kita nggak boleh membanding-bandingkan ini lebih baik ini. Jadi kita berkolaborasi. Betul. Dengan sejawat itu adalah pengobatan yang terbaik, Dok. Iya. Hasil akhirnya adalah pasien itu sembuh. Sudah tidak zamannya, Dok, ini pasienku, itu pasienmu, enggak. Jadi kita selalu berkolaborasi multidisiplin. Iya. Jadi bekerja secara tim ya, Dok, ya. Betul. Baik, dokter, kemudian nah, pasien kadang juga ada yang bertanya gini. Kalau saya ini kan masih muda misalkan gitu. Saya diradiasi. Bagaimana nanti mempengaruhi kesuburan saya? Terus saya baca-baca juga katanya radiasi itu dapat memicu nanti di kemudian hari muncul keganasan. Nah, dokter bagaimana menjelaskannya kepada Sobat Sehat Sutomo? Betul, Dok. Jadi radiasi itu salah satu efek sampingnya itu adalah bisa menimbulkan suatu keganasan. Tetapi itu adalah 1001. Ya, kalau kita merencanakan dengan baik itu mungkin tidak terjadi. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Dok, tadi melakukan kesuburan, mempengaruhi kesuburan. Nah, radiasi yang di mana dulu, misalnya perempuan, ya, pasien perempuan, radiasi di mana dulu, ya kan? Kalau radiasi di kepala, leher, payudara, itu ya tidak mungkin karena jauh, Dok, dari ovarium, ya, itu jauh. Nah, kecuali kalau itu masih muda. Itu kanker leher rahim, ya, radiasi di daerah perut bawah, ya kan, pasti di situ akan dekat di indung telurnya. Nah, itu harus kita edukasi. Edukasinya itu adalah tim, ya, dengan teman sejawat onkologi kandungan, dengan kita bagaimana mengedukasi pasien itu nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Dan ada juga dari kandungan. Itu juga ada yang ovariumnya itu dipindahkan, ditarik naik ke atas sehingga bisa terhindar dari radiasi. Gitu. Kalau untuk laki-laki bagaimana, Dok? Kalau untuk laki-laki, kalau radiasi di daerah bawah, Dok, misalnya prostat, buli, ya kan, terus kanker usus, ya kan. Kalau kita mengenai suatu daerah apa itu namanya, Dok? Testis. Ya, testisnya, ya. Itu sebisa mungkin kita hindari dan kita selalu edukasi dulu di depan, Dok. Jadi edukasi di depan itu sangat penting sehingga pasien itu tahu apa yang nanti akan dijalani dan tahu nanti apa yang akan terjadi efek sampingnya. Nah, itu kita kembalikan ke pasiennya. Selalu ada informed consent. Itu. Jadi memang sudah persetujuan dari kedua belah pihak dan pasien yang menentukan untuk dirinya sendiri. Ya, baik. Itu. Cukup jelas. Baik, selanjutnya, Dok. Kalau misalkan pasien ini menjalani radiasi, terus dia sudah di tengah-tengah jalan, radiasinya belum selesai tapi dia sudah berhenti mungkin karena dia kondisinya drop. Atau kebanyakan pasien BPJS itu perpanjang rujukan. Betul. Nah, Dok, kalau pasien itu suka tanya, saya radiasinya ini liburnya cukup lama, Dok. Gimana, Dok? Diulang dari awal apa gimana? Terus ada juga yang misalkan sudah selesai radiasi, terus terjadi kekambuhan, Dok. Nah, itu banyak yang tanya, bisa enggak diradiasi lagi? Ya, seperti itu, Dok. Oke, saya jawab yang pertama dulu, Dok. Jadi yang pertama tadi adalah apabila pasien itu mengalami jeda, ya, jeda daripada radiasi. Misalnya kita program adalah radiasi 25 kali. Nah, di dalam 15 kali pasien itu jeda. Jedanya itu di radioterapi itu ada beberapa, Dok. Ada karena pasiennya sendiri,
ada karena hari libur, ada karena alat kami yang rusak. Ya, kalau alat kami rusak itu kita secepat mungkin untuk memperbaiki. Nah, kalau keadaan pasien ya kita harus perbaiki dulu keadaannya. Nah, dari jeda itu berarti kan kurang 10 dok. Nah kurang 10 itu apakah nanti diulang lagi 25? Tidak dok. Jadi itu kami itu ada hitungannya. Ya, sisa kurang 10 tadi itu kita hitung berapa sih jedanya. Apakah jedanya 1 minggu, 1 bulan. Nah dari sisa 10 itu bisa aja tidak nambah, tapi dosis perkalinya kita naikkan. Atau nambah dengan beberapa, ya karena kita berhitung dong. Jadi radiasi itu 1 tambah 1 bukan sama dengan 2 dok. Tidak seperti itu ya dok ya. Tidak seperti itu karena kita harus, karena begini ya, tubuh manusia itu kan biologis ya. Betul. Secara biologis kita selalu berhitung, ya. Jadi memang ada kalkulasinya khusus. Ada khusus kalkulasinya ya. Sehingga Sobat Sehat Sutomo jangan takut kalau radiasi itu break. Nah, sebaik mungkin radiasi itu harus dilanjutkan, ya. Jangan sampai aduh males, aku nggak ada yang nganter, saya nggak mau lanjutkan, besok aja, tidak bisa. Sebisa mungkin harus diselesaikan ya dok. Dalam waktunya. Atau juga nggak boleh misalkan saya hari ini libur dulu, besok datang, jadi bolong-bolong gitu nggak boleh ya dok? Dosisnya berbeda dong. Jadi kalau gimana dok? Bolong-bolong itu dosis perkalinya pasti berbeda. Nah kalau mau bolong-bolong, ya kita lakukan adjust daripada dosis perkalinya, tidak sama dok. Iya, dan kasihan pasien yang lain juga. Betul, ya dok ya. Ya karena Rumah Sakit Sutomo itu antrian radiasinya itu cukup panjang. Ya sebisa mungkin ya harus tepat waktu. Iya, baik. Begitu ya, Sobat Sehat Sutomo, sudah jelas. Dok, sedikit lagi dok ya, kita selesaikan. Kemudian dok, banyak juga pasien yang tanya, ada nggak sih kayak suplemen khusus, misalkan kadang saya dibelikan anak saya dari luar negeri, suplemen katanya ini bisa untuk menyembuhkan kanker. Nah, Dokter Dia sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, bagaimana menyikapi hal tersebut? Itu banyak sekali, betul. Itu banyak sekali. Jadi kalau menurut saya, untuk menyembuhkan kanker itu sudah tertentu, ya. Dan obat-obat lainnya itu adalah sebaiknya itu harus melalui uji klinis yang terstruktur dan terukur dong. Apa yang disebut evidence based medicine seperti itu. Kalau belum ada itu ya nggak bisa dok. Gitu. Jadi kalau memang itu belum teruji secara ilmiah. Tapi terujinya itu harus terstruktur dan terukur. Artinya terstruktur kan melewati tahap 1, preklinik, tahap 1, tahap 2 dan seperti dan itu. Seterusnya sampai bisa diberikan kepada manusia. Betul. Baik, jadi kalau misalkan yang belum teruji secara klinis dan terstruktur dan terukur, berarti itu sifatnya hanya suplemen ya dok ya? Suplemen aja, monggo. Tapi kalau, ya dok ya. Kalau ada sesuatu ya jangan ke kita. Karena bukan dari kita yang memberikan. Betul. Baik. Kalau jamu-jamu seperti jamu. Iya, seperti itu. Monggo, jamu itu kan hanya untuk menguatkan tubuh, misalnya. Kunyit atau asem atau apa itu. Temulawak, macam-macam. Itu kan hanya menguatkan tubuh. Kalau untuk menyembuhkan kanker ya harus teruji dulu. Jadi itu bukan obat berarti itu hanya suplemen. Betul. Baik. Dokter, oke, pertanyaan yang terakhir dok. Pasien itu sekarang itu mulai aware, mulai pandangannya itu terbuka ya dok terkait pengobatan kanker, karena pasien kanker itu juga tambah banyak. Googling juga. Googling, iya. Nah, ada tuh yang kayak tanya gini dok. Saya baca ini di Singapura ada radiasi pakai proton. Nah, dia ngikuti perkembangan ternyata dok pasien itu. Dia tanya di Indonesia bagaimana gitu, bisa enggak gitu. Ternyata ada yang tanya kayak gitu dok. Nah, dokter Dia menjawab seperti itu bagaimana? Nah, tadi kan definisinya radioterapi itu adalah pengobatan kanker dengan sinar pengion dan partikel, ya kan? Proton itu adalah salah satu partikel,
Ya kan, salah satu partikel. Tidak ada proton, Dok. Ada proton, ada neutron, ada karbon, ya, ada bimeson dan sebagainya. Macam-macam itu ya, Dok. Bisa untuk mengobati kanker. Tetapi saat ini di Indonesia itu belum ada. Tetapi akan berkembang, saya tidak tahu persisnya karena kan sudah mulai persiapan dengan proton itu adalah di Jakarta. Saya tidak perlu menyebutkan rumah sakitnya ya. Nah, untuk pengobatan proton itu atau yang lainnya partikel itu adalah mempunyai keistimewaan, Dok, ya. Nah, biasanya adalah digunakan untuk pasien anak-anak, ya, untuk meduloblastom, ya, seperti itu. Dan pengobatan itu adalah juga digunakan untuk kanker-kanker dengan hasil patologi anatominya yang mengarah ke radio resisten, ya. Jadi patologi itu ada macam-macam ya, Sobat Sehat Sutomo, ya, ada yang radiosensitif, ada yang radio resisten dan ada radio responsif. Nah, radio resisten itu sebetulnya dikatakan radio resisten itu sebenarnya tidak ada, Dok. Nah, radio resisten itu kita mengobati dengan dosis yang tinggi supaya kankernya itu mati, tetapi akan melebihi toleransi dari dosis sekitarnya. Untuk jaringan sehat maksudnya. Untuk jaringan sehat sekitarnya. Ya, oleh karena itu lebih bagus dengan menggunakan proton, karena proton itu secara fisika atau secara biologi itu mempunyai karakteristik tertentu, Dok. Mahal sekali, Dok, kalau pengobatan dengan proton, Dok. Ya, dan mungkin juga belum bisa nanti di cover BPJS mungkin belum bisa di cover BPJS ya. Di Indonesia akan ada di Jakarta. Itu akan ada di Jakarta. Ya. Yang pertama berarti. Yang pertama. Itu. Baik, Dokter Dia, menarik sekali bincang-bincangnya, sangat menjawab apa yang selama ini pasien-pasien banyak tanyakan. Jadi semoga mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Dokter Dia, untuk terakhir boleh memberikan pesan-pesan kepada Sobat Sehat Sutomo? Oke. Ya, Terima kasih, Dok. Jadi Sobat Sehat Sutomo, jangan takut dengan pengobatan radioterapi. Kemudian tanyalah kepada dokter spesialis onkologi radiasi apabila Anda merasa takut dan tidak jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan radiasi. Ya, dengan berbicara itu semua masalah akan bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, Dok, berpikiran positif akan memberikan dampak keseimbangan dalam kesehatan tubuh. Bagus sekali pesannya ini ya. Jadi memberi semangat kepada diri sendiri, berpikir positif itu dapat memberikan kesehatan yang baik untuk kita ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Sobat Sehat Sutomo. Sampai jumpa lagi di acara episode podcast selanjutnya, tentu saja dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Radioterapi mengatur langkah mencapai kesembuhan dengan teknologi canggih. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.